Semangat pagi! Hari ini saya ingin menyampaikan satu pelajaran yang saya dapatkan bagaimana Tuhan menuntun saya. Jadi beberapa hari yang lalu, saya mendapatkan satu telepon dari seorang anggota jemaat. Nas, ibu mertuamu lagi sakit itu. Ayo coba kamu cari daun ketumbar di pasar. Oh, iya kah Bu, soalnya saya belum dapat berita langsung dari ibu mertua. Lalu saya mulai cari ke pasar-pasar di wilayah rumah saya. Saya cari ke satu pasar, tidak ada. Saya cari ke pasar selanjutnya. Saya tanya penjual-penjual di situ, tidak ada juga. Yang ada biji ketumbarnya. Saya pun buka Google, ternyata bentuk daun ketumbar itu mirip dengan daun seledri. Lalu saya dapat lagi pesan dari ibu itu, Nas, kalau nggak ada di pasar, kamu cari ke mall. Jadi diberitahu satu mall, saya langsung pergi lagi ke mall yang ditunjuk, saya cari ke supermarketnya, tidak ada, saya tidak temukan daun ketumbar itu. Jadi saya tanya ke petugas di situ, Bang, ada nggak daun ketumbar di sini? Oh, sebentar ya Bu. Jadi petugas itu mulai mencari, dia bongkar sana, bongkar sini. Tadinya ada Bu, tadi siang masih ada saya lihat, tapi sekarang sudah habis. Ya, sudah habis. Lalu datang lagi chatting dari ibu itu, Nas, kalau nggak ada daun ketumbar, parsley juga bisa. Nah, saya ingin cari tahu lebih lanjut tentang kegunaan parsley ini, atau peterselie, kalau nggak salah namanya gitu ya. Tapi sayangnya, kuota internet saya tidak bisa saya gunakan, karena sinyal dari operator yang saya gunakan tidak sampai ke tempat gedung supermarket itu. Wah, gimana ini? Saya berdoa dalam hati, kayak tolongin, ini lagi ada orang sakit ini, kek. Lalu saya dapat bisikan, coba kamu cari orang lain yang bisa kamu mintai tolong. Kalau pulsa saya punya, saya langsung telepon adik saya, Dis, tolong dulu cari tahu parsley ini gunanya apa. Atau mungkin coba kamu cari tahu nama lain dari daun ketumbar, siapa tahu ada di sini tapi tidak ditemukan oleh petugas tadi. Oh iya iya, jadi adik saya mulai coba tapi dia bilang, Nas, kalau sambil telepon loadingnya agak susah, jadi saya matikan dulu. Tapi karena saya buru-buru, karena saya khawatir juga orang lagi sakit ini perlu bantuan cepat, saya telepon abang saya yang ada di Kalimantan. Tolong dulu bantuin saya, ini daun ketumbar ini ada nama lainnya enggak atau gimana? Ternyata sinyal di sana lebih bagus, jadi saya langsung dapatkan informasinya. Dan ternyata ibu itu bilang parsley bisa. Jadi saya langsung beli parsley itu, dan saya langsung mengunjungi rumah ibu mertua saya. Sampai sana memang yang dirasakan adalah sesak nafasnya, tenggorokan pun rasanya bengkak, karena ternyata lambungnya itu penuh dengan gas, karena ada masalah juga pada lambungnya. Jadi langsung saya agak ulek-ulek sedikit parsleynya, baru direbus, lalu disaring sedikit, airnya ditunggu sampai suhu yang sanggup untuk diminum, lalu kami berdoa dan memohon pertolongan Tuhan agar boleh membantu pemulihan dari mertua saya dengan herbal ini. Saya bersyukur kepada Tuhan ketika saya tidak mampu melakukan segala sesuatu, mentok sampai kemampuan saya, tapi Tuhan berikan jalan keluar. Saya bersyukur bagaimana Tuhan menuntun langkah kaki saya. Saya percaya Tuhan terus menuntun Anda juga. Seringkali ada hal yang di luar kemampuan kita, tapi kita harus yakin Tuhan yang kita sembah memiliki kuasa di langit dan di bumi. Baiklah, judul renungan pagi kita hari ini tanggal 4 Februari ialah Hukum itu adalah kebenaran dan keadilan, dengan ayat inti yang tertulis dalam Mazmur 119 ayat 142. Keadilanmu adil untuk selama-lamanya dan Tauratmu benar. Penjelasannya, Allah mengirim kebenaran ke dalam dunia kita ini dalam kemuliaan yang tiada bercacat, elok dan sempurna, dan menaruhnya bertentangan dengan kesalahan. Baik manusia maupun iblis tidak dapat mencari suatu kekurangan di dalam tabiat Kristus. Tetapi penyataan terang sejati
yang menerangi tiap-tiap orang yang datang ke dalam dunia ini, menaruh kegelapan dalam pertentangan yang begitu rupa, sehingga manusia tidak mau menerima terang itu. Tidaklah ada permusuhan yang sewajarnya di antara malaikat-malaikat yang jahat dengan manusia yang jahat. Keduanya jahat adanya oleh pelanggaran hukum Allah. Dan yang jahat akan selamanya bersekutu melawan Allah. Manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa dan malaikat-malaikat yang sudah berdosa masuk ke dalam persekutuan yang menyedihkan. Kemurnian dan kesucian tabiat Kristus menimbulkan amarah yang sejahat-jahatnya dalam hati manusia. Penurutannya yang sempurna pada segala perintah Allah adalah suatu teguran yang tetap bagi suatu generasi yang bernafsu dan jahat. Tabiat Kristus yang tiada bercela itu sedang memancarkan terang ke dalam kegelapan moral dunia ini. Barang siapa yang menjadi anak-anak Allah tidak dapat menghindar akan bertempur dengan tentara pendurhakaan. Oleh perantaraan jasa-jasa penebus, Allah menerima segala usaha manusia yang berdosa dalam memeliharakan hukumnya yang kudus, adil, dan benar. Barang siapa sungguh-sungguh bersatu dengan Kristus akan dapat melakukan pekerjaan yang pernah dilakukan oleh Kristus ketika di dunia ini. Mereka akan didapati membesarkan hukum itu dan memuliakannya. Apabila para penganjur kebenaran menyatakan efisiensi kebenaran di dalam hidup dan tabiat mereka, suatu pukulan diberikan terhadap kerajaan iblis. Tabiat Allah ialah keadilan dan kebenaran. Begitulah sifat hukumnya. Pemazmur berkata, Tauratmu benar, segala perintahmu adil. Hukum yang demikian, yang merupakan ekspresi dari pikiran dan kemauan Allah, pastilah sama kekalnya seperti pengarangnya. Aplikasinya hari ini, sebagaimana hukum yang Tuhan berikan kepada kita agar kita tetap berada pada jalur yang benar, saya mau mengajak Anda, mari kita menjadi penasihat hukum hari ini. Penasihat ya, bukan hakim, karena kata nasihat dan kata hakim ini jika diberi imbuhan akan memiliki arti yang sungguh berbeda. Nasihat, menasehati. Hakim, menghakimi. Jadi, yang saya mau hari ini, mari kita berkomitmen menjadi seorang penasehat hukum. Mari kita berikan nasihat yang baik dan bijaksana kepada orang lain agar mereka tetap berada di jalur yang dikehendaki Tuhan. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Saya masih terus mengajak Anda semua, jika Anda ada hal yang ingin turut didoakan, Anda dapat menyampaikannya di kolom komentar di bawah ini. Saya rindu untuk menjadi sahabat doa Anda, agar Anda tidak berdoa sendirian. Terima kasih banyak. Kita akan berjumpa lagi esok hari. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.